Wanita ini sebenarnya sudah berusia 60 tahun, tetapi wajahnya masih terlihat seperti gadis 18 tahun. Tubuhnya berbeda dari orang lain, karena ia mengalami penuaan terbalik sepanjang hidupnya. Saat baru lahir, ia justru terlihat seperti orang tua berusia 80 tahun, karena menganggapnya sebagai monster. Orang tua kandungnya meninggalkannya. Namun seorang wanita yang kemudian menjadi ibu angkatnya, justru menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika pertama kali melihatnya, ia pun langsung membawanya pulang, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. 7 tahun berlalu dengan cepat. Gadis itu kini tampak seperti wanita lanjut usia. Wajahnya penuh keriput dan kesedihan. Ia bahkan harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Anak-anak lain sering mengejeknya dan memanggilnya monster. Tidak ada yang ingin berteman dengannya. Suatu hari, seorang anak laki-laki datang. Ia tidak takut pada gadis itu. Ia bahkan mengusir anak-anak yang sering mengganggunya. Setelah itu, ia membawa gadis tersebut ke rumahnya dan meminta ayahnya yang seorang dokter untuk memeriksanya. Setelah memeriksa, sang dokter mengatakan bahwa gadis itu mengalami penuaan dini yang sangat parah. Ia memperkirakan bahwa gadis itu mungkin tidak akan hidup melewati usia 18 tahun. Setelah itu, ibu angkatnya membawa gadis tersebut pulang. Sejak saat itu, anak laki-laki itu datang ke rumahnya setiap hari. Mereka menjadi semakin dekat hingga akhirnya menjadi sahabat terbaik. Waktu terus berjalan hingga mereka berusia 17 tahun. Suatu hari, anak laki-laki itu dengan sangat gembira memberitahu bahwa ia diterima di universitas terbaik. Ia juga berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit gadis itu. Gadis itu menatapnya dengan penuh haru. Tiba-tiba, seorang gadis yang licik datang bersama beberapa temannya. Gadis itu merasa terkejut ketika salah satu dari mereka memanggil gadis tersebut Bibi. Seperti biasanya, anak laki-laki itu langsung berdiri untuk membela sahabatnya. Ketika teman-temannya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan perayaan untuk kelulusannya, anak laki-laki itu segera mengajak gadis tersebut untuk ikut bergabung. Namun gadis itu teringat masa kecilnya yang sering diejek. Ia takut hanya akan menjadi beban bagi anak laki-laki itu. Akhirnya ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia memiliki pekerjaan rumah, lalu menolak ajakan tersebut. Anak laki-laki itu sempat dibawa pergi oleh teman-temannya, namun tidak lama kemudian ia kembali. Gadis itu bertanya mengapa ia tidak ikut merayakan bersama mereka. Anak laki-laki itu tetap bersikeras bahwa ia harus ikut datang. Dengan dorongan dari ibu angkatnya, gadis itu akhirnya memberanikan diri untuk datang ke perayaan tersebut. Namun, ketika gadis licik itu melihat mereka datang sambil berpegangan tangan, wajahnya langsung berubah karena iri. Semua orang berkumpul di meja untuk merayakan bersama. Ketika suasana sedang ramai, gadis licik itu diam-diam masuk ke dalam kamar. Ia merobek surat penerimaan universitas milik anak laki-laki itu, lalu kembali ke meja seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah semua orang selesai bersulam, gadis licik itu menyarankan agar gadis tersebut mengambil surat penerimaan itu, supaya semua orang bisa melihatnya. Anak laki-laki itu mengangguk. Gadis itu pun berjalan perlahan menuju kamar. Dari jendela, ia melihat anak laki-laki itu tersenyum kepadanya. Ia memperlakukan kotak yang berisi surat itu seperti sesuatu yang sangat berharga. Namun ketika kotak itu dibuka, semua orang terkejut karena surat tersebut sudah robek. Ibu anak laki-laki itu langsung mengira bahwa gadis itulah yang merobek surat tersebut. Merasa sangat malu dan ketakutan. Ketika melihat tatapan curiga dari semua orang, gadis itu akhirnya lari pergi dengan penuh kesedihan. Sejak kecil, gadis itu sebenarnya lahir dengan tubuh seperti orang yang sudah berusia 80 tahun. Ia selalu mengalami penolakan sepanjang hidupnya. Satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya hanyalah anak laki-laki tersebut. Mereka tumbuh bersama hingga berusia 17 tahun. Saat itu, anak laki-laki itu pernah berjanji akan menemukan cara untuk menyembuhkan kondisi gadis tersebut. Namun setelah jebakan dari gadis licik itu berhasil, orang tua anak laki-laki tersebut semakin tidak menyukai gadis itu. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tidak pernah datang menemuinya lagi. Gadis tersebut menjadi sangat sedih dan kehilangan semangat hidup. Ibu angkatnya tidak sanggup melihat penderitaan itu. Ia akhirnya memutuskan untuk membantu gadis tersebut memulai hidup baru dengan memberikan seluruh tabungannya. Keesokan harinya, gadis itu menaiki kapal pekerja. Ia terus menoleh ke belakang, berharap anak laki-laki itu datang untuk menemuinya untuk terakhir kali. Namun, ia tidak pernah muncul. Dengan perasaan sangat kecewa, gadis itu akhirnya naik ke kapal. Saat kapal mulai berlayar dan menjauh dari pantai, anak laki-laki itu justru datang mencarinya kemana-mana. Tetapi semuanya sudah terlambat, karena kapal itu sudah jauh di tengah laut. Di tengah ombak yang bergoyang, gadis itu tiba-tiba terkejut. Tubuh tuanya perlahan berubah menjadi lebih muda. Ia akhirnya menyadari bahwa gadis yang dulu diprediksi akan meninggal pada usia 18 tahun kini justru sedang menyambut awal kehidupan yang baru. Tidak lama kemudian, kapal itu sampai di kota yang sangat megah dan berkilau, yaitu Hong Kong. Di tempat itu, kehidupannya yang baru akan segera dimulai. Gadis itu tiba di kota besar Hong Kong yang penuh gemerlap. Di sana ia memulai perjalanan hidupnya untuk membuktikan diri dan meraih kesuksesan. Suatu hari saat bekerja, seorang pria parubaya yang berperilaku tidak menyenangkan memperhatikannya. Gadis itu hanya mengangguk sopan, lalu mencoba pergi. Namun pria itu marah dan menamparnya. Gadis itu langsung membalas untuk melindungi dirinya. Kejadian itu menarik perhatian seorang bos mafia yang sedang berada di tempat tersebut. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bertindak. Mereka segera menahan pria itu. Bos mafia tersebut terkesan dengan keberanian gadis itu dan memutuskan bahwa mulai saat itu gadis tersebut akan bekerja untuknya. Dalam sebuah misi
kondisi, gadis itu menemukan bahwa atasannya telah menggelapkan uang perusahaan. Ia langsung memperingatkannya di depan orang lain. Atasan itu mengira gadis tersebut iri, lalu mencoba menyuapnya dengan uang. Namun gadis itu menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil uang sedikit pun. Saat itu, bos mafia datang. Atasan yang panik menampar gadis itu dan menuduhnya dengan kata-kata buruk. Bos mafia melihat uang di tangannya dan awalnya memerintahkan anak buahnya untuk menanganinya. Namun setelah melihat tatapan gadis itu yang penuh keyakinan, ia memutuskan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Gadis itu segera membuka tas dan menunjukkan semua uang yang telah digelapkan oleh atasannya. Sejak saat itu, ia menjadi orang kepercayaan bos mafia. Dengan kemampuan dan keberaniannya, ia akhirnya dikenal sebagai Ratu Mafia. Bersama mereka, ia mengelola perusahaan investasi terbesar di Hong Kong. Sebagai hadiah atas jasanya, bos mafia mengizinkannya pulang ke kampung halaman dengan identitas sebagai investor dari Hong Kong. Sementara itu, anak laki-laki yang dulu menjadi sahabatnya tidak pernah menyalahkannya. Selama 6 tahun, ia diam-diam merawat ibu angkat gadis tersebut dan bahkan mengajaknya merayakan ulang tahun bersama. Namun orang-orang di sekitarnya tidak senang melihatnya. Mereka mengejek dan mengatakan bahwa gadis yang dulu dianggap jelek itu pasti sudah meninggal di negeri asing. Tepat pada saat itu, seorang wanita dengan penampilan yang sangat memukau tiba-tiba muncul di belakang anak laki-laki tersebut. Tidak ada yang menyadari bahwa wanita itu adalah gadis yang dulu mereka hina. Kini ia telah kembali dengan identitas baru.